Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, nawana ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa wa ifadah wa istifadah wal hadha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasuli ibti wa amrudatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasailut thaharah wa maqasiduha. Lit taharati arba'u wasail, arba'atun maqasidah wa arba'at fal wasail hiya al-ma' wat turab wat dabi wal hajar al istinja. Wa inna ma yutahhirul ma' idza kana mutlaqan wat turab idza kana khalisan ghairu musta'mal wat dabi idza kana hirrifan yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatahu kal qaradi wa dzarqit tayri wa hajarul istinja iya kana tahiran qali'an ghairu muhtaram. Amal awani wal ijtihad alladhi huwa badlul majhud fi tahsilil maqsud wa min wasailil wasail wal maqasid yal wudu wal ghusl wa tayammum wa izalatun najasa. Alhamdulillah, kita masih ditakdir Allah bisa istiqomah untuk membaca istighosa dan talabul ilmi kitab Yaqutun Nafis ala tariqah mazhab Syafi'i ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, karena sekarang banyak yang mencoba untuk memakai syariat ini dengan cara dicampur-campur ya. Jadi ini harusnya kita perkuat dulu mazhab Imam Syafi'i, satu mazhab kita kuasai, baru nanti kita membahas pendapat atau mazhab-mazhab yang lain. Apalagi nanti di muamalah ya, muamalah khususnya di Indonesia sendiri ini banyak yang tidak memakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi nanti akan kita kalau sudah masuk di bab muamalah akan menemukan transaksi ternyata bukan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan itu memang ya dibolehkan karena lil haja, karena memang kebutuhan ya. Jadi makanya sekarang perbankan itu kalau coro ngono gawe mazhab siji tok wis wangel. Mesti dia akan menggunakan ngambil dari qaul atau pendapatnya di luar mazhab Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i baik akad kecil maupun akad besar itu tetap harus ada ijab qabul. Ini contoh loh ya, ini contoh seperti kita sering makan di warung, mangan pentol, kan mangan ya. Huruf di akad wis dipangan. Itu kalau menurut Syafi'i gak oleh. Ya kudu ana akate dhisik. Iki tak dol, iki tak tuku Pak ya tak dol. Rego ngene ya tak tuku, sah baru dipangan. Nyatanya kita tidak makan seperti itu. Wis kok entek pira.
Tapi ternyata kalau kita mau menggunakan mazhab Syafi'i ternyata justru menyelamatkan. Nah, aman. Kita sering di tempat-tempat umpamane nang Ampel itu digepuk bahasane apa lak ngarani. Ono aji mumpung mus moro-moro pinten Pak 50.000. Bu. Ya apa kate gak dibayar wong wis dipangan. Nah, itu kan merugikan itu ya. Ya makanya yang benar itu harus tahu dulu iki regane piro iki didol sak piro. Ya. Nah, akhirnya kan gereneng. Nah, gereneng inilah akhirnya ada timbul apa namanya istilahnya gak ada keridhaan antara penjual dengan pembeli. Mestinya kan antarodin kudu ono ridho, tapi nyatanya awake dhewe iki ngremehno akad menurut Syafi'i ya, ketika terjadi koyo ngono iku akhirnya greneng. Nah iya mosok ngene tok regane 50.000 ya. Karena apa? Gak roh di awalnya kita tidak tahu. Makanya ini kita akan perkuat dulu mazhab Syafi'i, nanti kita sambil apa namanya bahasanya sambil belajar mazhab Syafi'i mungkin nanti akan dikenalkan mazhab-mazhab yang lain. Ya ini ternyata apa namanya ini membahas tentang wasilah thaharah dan tujuan-tujuannya. Jadi thaharah mempunyai 4 wasilah. Maksudnya wasilah itu perantara, alat untuk bersuci ada 4. Adapun alat-alat yang digunakan untuk bersuci diantaranya air, debu, menyamak, batu untuk istinja. Bersuci dapat dilakukan dengan air yaitu air mutlak, debu yaitu debu murni yang bukan bekas atau mustakmal, atau dabe yang menyamak kulit bangkai jika memiliki sepah sehingga bisa menghilangkan bekas-bekas lemak dan urat-uratnya. Hal ini yang menyebabkan kulit itu biasanya busuk seperti daun atau kotoran burung. Ternyata nyamak itu gak harus dengan yang suci, ambek kotorane manuk lho kena. Pokoknya hilang, bisa menghilangkan daun, kodong-kodong yang sepet-sepet. Batu untuk beristinja jika ia suci dapat membersihkan najis, bukan barang yang mulia atau muhtaram. Adapun wadah dan ijtihad hanyalah prasarana. Ijtihad adalah upaya untuk mencapai maksud. Wadah. Jadi ono wasailul wasail. Iku belajar fikih itu kalau memang detail kok ngene iki. Perantaranya perantara. Air itu perantara untuk bersuci. Tapi ono meneh perantara yaiku wadahe banyu. Jadi namanya wasailul wasail. Jadi itu penting juga. Ketika kita tidak memperhatikan wadai, mikirno banyune tok, ya iso ae terjadi air ini mustakmal atau apa. Jadi makanya diperhatikan juga wadahnya itu. Nah, itu yang dinamakan wasailul wasail. Makanya ada satu kaidah di dalam fikih itu lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Wasilah itu sama dengan hukum tujuannya. Thalabul ilmi umpamanya jenengan hanya belajar di sini, otomatis kan hukumnya wajib fardu ain bagi laki-laki yang balik berakal untuk thalabul ilmi. Tapi sampean gak iso thalabul ilmi lah gak duwe sepeda. Nah, akhirnya duwe sepeda itu jadi wajib karena itu perantara. Jadi apa ya? Iya, itu sikile. Umpamanya gak duwe sepeda, masuk kate mlaku kok Mojosari mrene. Nah, ndak mungkin ya. Nah, Gojek ya iso ae ya. Tapi artinya kan ada wasilah di dalam tujuan. Jadi karena thalabul ilmi ini wajib, nggak bisa datang ke sini kecuali dengan kendaraan, maka berkendara ini akhirnya hukumnya wajib. Iku ngono nak fikih iku
diruntut ya. Diruntut. Umpamanya jenengan ndak iso mendidik anak kecuali harus mondokno anake utawa nggawa anake nang pengajian. Maka nggawa anak nang pengajian iki dadi hukume wajib. Ya. Karena apa? Itu perantara yang bisa mencapai tujuan. Ya. Banyak orang ini mengabaikan perantara, padahal perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Lah tujuannya wajib, maka perantaranya ya menjadi wajib. Sama dengan itu, kita tidak bisa berwudu kecuali ada air, maka kita mencari air hukumnya wajib. Lah air ini tidak bisa didapat kecuali ono wadah, maka wadah itu jadi wajib, istilahnya menjadi permasalahan juga gitu loh. Karena ini wasilahnya wasilah. Jadi seperti itu. Jadi semuanya kita juga bisa memahami dalam kaidah itu lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Bisa dipahami ya? Itu kaidah ini bisa berlaku umum loh ya. Apa saja ya. Pokoknya kalau itu tujuannya wajib, umpamane sampean gak iso nyambut gawe kecuali kudu ngelamar kerjaan. Berarti ngelamar kerja itu ya hukumnya wajib. Gak iso ngelamar kerja kecuali harus punya apa? Ijazah. Dan ijazah itu ya iso dadi wajib karena itu wasail. Jadi perantara itu bergantung hukum tujuannya, pucuke itu ya apa. Nah, begitu juga yang haram. Umpamane ini ada satu kemaksiatan. Kate budal nang Jakarta untuk ketemu apa umpamane bojone wong. Ya. Tapi harus minjem uang ya. Maka jenengan kalau tahu uang dipinjam ini untuk tujuan maksiat sampean pinjemi, maka minjemi itu hukumnya jadi haram. Padahal kalau hubungannya loh, tapi kan wasilah perantaranya yang bisa menghubungkan perkara yang maksiat tujuan itu. Jadi ketika kita menghafal satu kaidah fikih itu sama kembangno dhewe wae wis. Pokoke intine lil wasail hukmul maqasid. Nah, iso sampean catet iki kaidah. Berarti perantara itu hukumnya bergantung tujuannya. Jadi wasailut thaharah ya, ini ada 4 ya. Yang pertama arba'u maqasid ini wasail hiyal air. Kita berarti harus karena air ini satu-satunya jisim atau zat yang paling bisa untuk membersihkan ya, atau menghilangkan hadas, maka air ini hal yang paling pokok ya. Jadi bahkan dikatakan di dalam Al-Quran waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Setiap kehidupan itu mesti butuh air. Jadi apa sih air itu? Kalau di dalam bahasa Arabnya jauharun latifun syaffafun yatalawwan bilauni inaihi yakhluqullahu rayyi inda tanawulihi. Sampai dikei padahal aslinya wis seru banyu ku apa ya banyu ya iku ya. Tapi di dalam memahami satu kudu ono takrife. Air itu apa? Air ini adalah jauharun latif. Jadi satu zat yang sangat lembut. Ya, sangat lembut sekali. Jadi cara ngono yang bisa menghilangkan kotoran di tubuh kita ini nggak bisa kecuali yaitu namanya air itu ya. Cara ngono sing paling iso gawe ngresiki iku banyu.
Iso ae kita ngisi ambek tisu, iso ae ngisi ambek batu, iso, tapi gak seperti membersihkan dengan air. Makanya yang ya talawan bilauni inai, air ini yang disebut air itu akan mempunyai warna sesuai dengan warna tempatnya. Lah air diadai ngene dadi bening, kok lah diadai ada buruk ya melok buruk itu. Ya talawan bilauni inai. Terus yakhluqullahu, Allah memberikan menciptakan air ini apabila diminum itu merasakan kesegaran. Jadi kesegaran itu bisa dirasakan ketika orang ini meminum yang namanya air. Itu pengertian air. Jadi toharoh itu ibaratun an maqasid wa wasail wa wasail wasail. Toharoh ini satu istilah, ada tujuan, ada perantara, ada perantaranya perantara. Lah, maqasid dua tujuannya apa? Wa ya ma'rifatun al-wudu wal ghuslu wat tayammum wa izalatun najas. Nah, kalau kepingin tahu jajane apa sih tujuannya toharoh itu? Tujuannya apa? Kalau tujuannya toharoh itu yang untuk wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis, itu apa maqasid. Wa turab. Ketika air ini tidak ada, maka penggantinya adalah debu, turab. Jadi apa namanya, debu ini mempunyai apa istilahnya pengganti lah kalau memang, dan tapi kalaupun pengganti ini ya nggak sama dengan air. Jadi kayaknya gini, ibadah itu ya apa sih lah gak iso wudu kok gawe tayamum. Tayamum itu kira-kira iso ngilangi najis ya, iso izalat rafil hadas ya. Ternyata tidak. Makanya kalau di dalam tayamum itu ndak ada niat li rafil hadasil, nggak ono. Berarti langsung nawaitu tayamum listibahati sholat. Kayak itu Allah itu menginginkan pokok setiap mau ibadah menghadap kepada Allah itu dibiasakan bersuci terlebih dahulu ya, bersuci. Nah, karena bersuci waktu itu tidak ada air, maka diganti dengan debu itu, dengan tayamum. Jadi koyo aneh ojo sampai lah ngadep mbek Gusti Allah iku gak duwe cara untuk bersuci gitu ya. Tapi padahal sebetulnya tayamum itu bukan apa namanya, bukan lirafil hadas atau li izalatin najis, enggak. Cuma listibahati sholat, agar kita boleh melakukan sholat seperti itu. Di turab debu. Wadabir. Nah, tapi ini apa ya? Apa namanya? Nyamak. Nah, menyamak. Apa menyamak ini? Yang ngilangi dulu itu, iya. Dulu itu ketika zaman Rasulullah SAW, ketika ada kambing atau onta atau sapi yang mati, itu kan eman. Banyak yang masih bisa memanfaatkan kulitnya, padahal ini bangkai. Otomatis kalau bangkai kan hukumnya apa? Najis. Nah, ini bagaimana? Karena mohon maaf, zaman dulu itu tempat minum
tempat tidur, pakaian, itu nggak ono kain sih ya. Semua itu murni dari kulit. Di Masjid Karim itu ada Masjid Pak Alawi, itu namanya kirba. Kirba itu kayak wadai, kayak ceret wadai banyu, tapi itu kok kulit, asli kulit. Ya, jadi bahannya itu kulit. Namanya kirba. Jadi yang ngono iku zaman biyen, gurung ono mas pion, gurung ono pabrik. Jadi lak saiki kan wis njaluk model apa ceret wis plastik wae. Semua hampir wadah iku wis ono lah hasilnya. Kalau dulu kan enggak ana sih, jadi semuanya itu menggunakan asli kulit untuk menulis, untuk buku, untuk sampul, untuk pakaian, untuk sandal, jadi memang bahannya itu lah. Ketika ada satu binatang yang besar yang mati, ini kalau seandainya itu dibuang semuanya sia-sia kan ya. Lah ini ada syariat yang membolehkan mengambil kulitnya, tapi bisa suci dengan cara disamak, diberseni. Jadi lak mari dikuliti itu kan biasanya masih ada sisa dagingnya, gajinya, ya. Itu benar-benar dibersihkan sampai tinggal memang asli lulang, asli kulit kayak terbang itu loh. Itu sudah bisa dipakai untuk apapun kalau sudah bersih itu ya. Jadi posisi yang asalnya najis ya, itu gara-gara disamak ini bisa menjadi suci. Walaupun menyamaknya tadi nanti akan ada caranya, yaitu dengan sesuatu yang sepet ya, hirif ya. Jadi kalau nanti akan dijelaskan lagi tentang samak menyamak ini. Intinya menyamak ini memang ada syariatnya, dibolehkan ya, dengan menghilangkan sisa-sisa yang nempel di kulit itu, karena yang ternyata yang mengakibatkan kulit ini rusak itu ya sisa-sisa itu gaji urate dagingnya itu. Kalau dibersihkan asli kulit tok itu wis enak digawe apa iso itu bisa dimanfaatkan. Wadabi wa hajarul istinja. Nah, begitu juga batu untuk istinja. Jadi agak biasa jadi. Nah, kalau jenengan ke Hadramut ke Karim, masuk kamar mandi iku disediani watu. Adik ya piye? Gak ana nggih watu. Disediani batu-batu. Yang utama memang istinja yang utama itu pertama menggunakan batu, terus baru itu terakhir menggunakan air. Tapi kalau memang enggak ya air saja sudah cukup. Tapi yang utama itu, kenapa kok utama? Karena memang ngirit banyu. Pertama kan ngilanginnya kan gak banyak-banyak. Kalau kita sudah dihilangkan dengan batu itu kan karek ngersii sisa edak ya. Nah, itu yang utama, karena memang ya nek Indonesia banyu ini melimpah ya. Tapi kalau kita ini ngarangi iki gak nang Indonesia. Jadi kitab-kitab itu membicarakan kondisi yang berada di sulit air. Jadi berarti diperhitungkan, air itu diperhitungkan. Di Indonesia saja kita terbiasa jebur-jebur ya mikir. Karena memang air itu luar biasa, ya berarti sekali gitu loh. Awake dhewe banyu sampai amber-amber. Kalau kita nang Pasuruan itu nang gone Winongan itu banyu metu dhewe. Jeding itu gak ada ditutup kerane. Wis sumber langsung. Makanya orang Arab itu melihat Indonesia itu jannah katanya. Indonesia itu jannah-jannah jadi surga ya. Saking segala sesuatu itu ada.
Jadi kita bisa merasakan nikmatnya hidup di Indonesia. Nek wis sampai diterek nang padang pasir ngono ya, sing gak ono apa-apa. Iku gak kroso ya. Oh, cuacanya itu ya nyaman ya. Di sana itu cuma dua, kalau nggak musim dingin, musim panas. Lah wis kadung dinginnya nemen, lak panas nemen. Ya, di Indonesia enggak, muktadil. Muktadil istilahnya ya gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Nah, wahajarul istinja ya, batu. Jadi perantaranya bersuci ada 4: air, debu, menyamak, dan batu untuk istinja. Wa inna ma yutahharul ma idza kana mutlaqon. Nah, ini sudah mulai. Syaratnya air bisa dipakai untuk bersuci harus mutlak. Namanya air mutlak. Mutlak itu apa? Ya ndak ada sebutan lagi, jenenge air. Beda dengan kalau dikatakan kopi, kan ya banyu asalnya, tapi sudah namanya sudah wis berubah wis ini. Kopi jadi teh. Itu tetap hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi harus ma'ul mutlak, namanya ma'ul apa? Mutlak. Jadi gak ono qayyid lazim, jadi tidak ada embel-embelnya. Ma'ul mutlak. Wa turab idza kana khalisana. Ini syaratnya air tadi, air harus mutlak. Yang debu syaratnya kholison wa musta'mal. Kholison iku kalau campuran. Nah, lak wis debu campur semen, campur kapur, campur gak kena, gak kholison debunya. Wa musta'mal dan tidak mustakmal. Mustakmal itu artinya sudah dipakai. Tapi ketika kita memakai di dinding ini, ditinggal dulu ya dipakai lagi bisa. Artinya enggak secara langsung mari digawe terus ditempel meneh, ditinggal sik lah istilahnya cek ono ning mempel meneh. Wadabi idza kana hirrifan. Nah, ini menyamak itu dengan hal yang sepet-sepet ya. Bahkan walaupun dengan kotoran burung, kotoran ayam sing kering niku ya, sing iso dipakai untuk pokoknya kan sing sepet-sepet nah ini. Tapi nanti kan tetap dibersihkan. Pokoknya menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit. Ya. Bisa dengan daun, bisa dengan kotoran burung. Ini untuk kotoran burung atau makulul lahmi, ini khilaf ulama ya. Jadi perlu diketahui ada khilaf atau perbedaan pendapat tentang kotoran binatang yang halal dimakan. Nah, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang makulul lahmi itu kotorannya suci. Makulul lahmi. Jadi ya jadi makanya pernah kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu minum susu onta dikai kencingnya. Karena apa ya, itu mungkin dengan dasar hadis itu akhirnya muncul kotoran makulul lahmi itu tahirun, suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap najis ya, najis. Tapi ada khilaf, ada perbedaan pendapat yang makulul lahmi. Jadi kalau kita memang sulit menghindari, nah ini kita punya solusi gitu loh. Umpamane awake dhewe urip nang nggon kuno ana manuk awake kan gak iso menghindari rusune manuk iki lho. Kotorane gitu. Kan sulit untuk menghindari. Atau kita mau memakan ikan-ikan kecil,
umpamane teri tuku 1 kilo leren sampean bedeti siji-siji umpamane. Iki ya apa? Nah, jadi kalau memang sulit ya itu dalam syariat ini dimudahkan. Jadi wis gak usah wis langsung ae lancene apa angel wis wader cilik-cilik wis digoreng ae langsung. Sing digremus padahal iku sak telek-telek nang jero. Tapi ya enak ae. Wa hajarul istinja idza kana tahiran qali'an ghairu muhtaram. Nah, untuk yang batu istinja ini sebetulnya bukan hanya batu ya, pokoknya sesuatu yang suci terus keras, artinya keras ini tidak lembek ya. Umpamane tahu gak iso digawe gak iso digawe anu kudu sing atos ya. Terus bisa mengangkat najis ora ngono menyerap ya, iso nggawa. Ya apa pasir? Lah pasir diwungkulno napa iso. Gak iso ya apa pasir ya. Ya. Jadi syaratnya 3 ini suci, terus itu tadi kolian bisa kayak kaca itu nggak bisa, karena kaca itu walaupun atos tapi dia nggak bisa menyerap, istilahnya nggawa najis juga iso, mesti enggak lah tisu iso, makanya ini masuk juga tisu kertas ya. Tapi syaratnya harus muhtaram, bukan sesuatu yang muhtaram. Umpamane sampean nemu roti watos, wah iki nek kena gawe istinja iki. Enggak oleh. Oleh. Tulang itu enggak boleh. Karena wakilah tulang ini kan makanannya jin. Engko lak sampean gawe istinja, iki pangananku digawe. Jadi enggak ada sesuatu yang muhtaram, istilahnya sesuatu yang memang mulia. Itu umpamane mentang-mentang duit akeh wis aku tak istinja ambek duit 1.000 umpamane gak boleh. Karena itu berharga, muhtaram istilahnya. Muhtaram itu maksudnya berharga istilahnya. Wong iki kan nanti kan dibuang. Kalau tisu kan sik makul istilahnya tisu. Jadi sekali lagi kita itu kalau memang nggak menemukan air ketika istinja boleh dengan batu atau dengan apapun, mau daun, mau kertas, mau apa, tapi syaratnya 3 ini suci, terus habis itu bisa mengangkat najis, terus tidak berharga, tidak terhormat. Ini kalau dicontohkan di sini itu seperti makanan yang tidak boleh. Anjene lak rotine wong Arab kan watos-watos. Roti-rotian. Ghairu muhtaram. Amal awani wal ijtihad alladzi wa badul fi tahsil maksud min wasailil wasail. Ada lagi perantaranya perantara ono meneh. Wis iki perantarane banyu, mari ngono perantarane meneh wadah, ana perantarane meneh ya. Wasailul wasail. Ya, dalane. Ya keran ya masuk iku ya. Terus kok ana mlebu nang sanyo. Itu kan semua jadi wasailul wasail. Wal maqasid iyal wudu wal ghusl wa tayammum wa izalatun najas wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan dengan diskusi, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau annana asrafna la lawa asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hal wastur lanal awrati wa aminir ro'ati wa'ufir dina rabbi wa mauludina wal ali wal
sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli naqda bi kulli suli salla wa sallam i'atal habbi wa alihi wa sahbihi dada tawsisu bi walhamdulillahi fil bad'i wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.